Kita tangkap bandarnya, tetapi lebih kita tangkap lagi yang melindungi bandar ini. Oke. Aparat polisi kah, tentara kah, aparat sipil negara siapapun. Menurut Anda ada backingan? Dugaan saya pasti mereka ini leluasa. Juga online bisa dapat Saya bansos? karena pengalaman saya soal Sambo, saya kira dia sebagai Kadif Propam, kalau bahasa kita waktu itu kan ada polisinya polisi, ternyata faktanya dia dihukum seumur hidup. Bagaimana kejahatan? Maksud saya adalah ini salah satu gambar potret polisi kita. Saya katakanlah sebelumnya. Oke, kita Tapi fokus saya dulu ke kan bansos bukan ini. pesimis. Kalau Fokus kita dulu lihat ke kan bansos. kemarin misalnya pas judi 303 yang kemudian waktu itu kita laporkan. Kemudian kalau kita ingat quote pernyataan daripada Saudara Sugeng, Ketua IPW, kantor 303 itu hanya 200 meter katanya dari Mabes. Maksudnya gini loh, ini adalah kita mau kalau seperti Babe tadi bilang, kita tangkap bandarnya tetapi lebih kita tangkap lagi yang melindungi bandar ini. Oke. Aparat polisi kah, tentara kah, aparat sipil negara siapapun. Menurut Anda ada backingan? Dugaan saya pasti mereka ini leluasa. Oke, indikatornya Prakteknya apa? adalah bahwa sering mereka ini berkeinginan oleh aparat negara, apakah Oke. tentara, apakah Sebentar, polisi, Babe. Sebentar. apakah ini. Nah kalau itu terbukti harus mereka disikat. Itu baru efektif. Oke. Namanya Babe satgas. lihat ada yang backingan akan untuk bandar judi. langsung Begini, sebentar. Kalau kita lihat berkaca pada negara-negara lain, toh dari zaman dulu, forecast juga dari forecast dari Inggris kan, dan kita juga mengacu pada mereka kan. Faktanya mereka di negara lain hanya mengambil duitnya orang kaya. Oke. Faktanya di sini parahnya Konoha ini ngambil dari duit rakyat kecil. Oke. Babe, pertanyaanku belum terjawab. Jadi sebentar. Jadi kalau umpamanya misalnya ada sebuah judi yang dilegalkan seperti Huawei dalam zaman dulu gitu ya, buatlah sebuah lokalisasi. Orang-orang kaya aja yang di sana. Lu ambil deh duit orang kaya buat operasional lu sekalian. Oke, tapi belum terjawab. Bandar judi tadi bener dapat backingan nggak? Dugaannya sama nggak, Babe? Saya nggak mengatakan itu. Ya, saya kan bertanya. Bukan bagian daripada penelitian Pak Saul itu. Oke. Berarti nggak merasa ada itu atau gimana? Oke, kita menuju ke teman-teman mahasiswa. Ada yang mau bertanya? Kami persilakan. Baik. Sebutkan nama dulu. Baik, terima kasih Mbak Vita. Saya Nathanael dari Fakultas Hukum UKI. Saya ingin mengajukan pertanyaan terutama kepada Bang Usman mungkin ya. Oke. Kemarin. Mic-nya boleh diganti mungkin ya, yang di sebelah ya? Tidak terdengar soalnya. Baik, Silakan. saya mau mengajukan pertanyaan terutama mungkin kepada Bang Usman selaku Satgas Perjudian Online ya, judi online. Jadi seperti yang kita ketahui kan di Indonesia ini memang perjudian itu merupakan suatu tindak pidana ya, di mana itu diatur dalam pasal 303 KUHP dan juga dalam Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3 kalau nggak salah ya. Lalu bagaimana tanggapan Bang Usman terkait dengan beberapa orang Indonesia mungkin pernah diduga dia pergi ke luar negeri, lalu dia bermain judi di luar negeri itu, lalu membawa uangnya kembali ke Indonesia, dan bahkan juga mungkin beberapa pejabat mungkin diduga melakukan hal tersebut ya, bahkan digunakan untuk money laundering ya, karena di luar negeri itu kan beberapa negara itu melegalkan perjudian ya, salah satunya mungkin di Singapura atau Las Vegas mungkin ya. Dan bagaimana tanggapan Bang Usman terkait hal tersebut dan bagaimana kira-kira apakah kasus tersebut itu dapat diselidiki dan dapat ditangani? Terima kasih. Baik, silakan Bang Usman untuk langsung dijawab. Iya, baik KUHP, ya nanti Bang Saur bisa menjelaskan ya, dan Undang-Undang ITE itu bukan undang-undang yang bersifat ekstrateritorial pada dasarnya sebetulnya itu ya, kecuali Undang-Undang PDP, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi bersifat ekstrateritorial. Artinya kalau ada orang misalnya melakukan kejahatan dalam hal mencuri katakanlah data pribadi itu bisa kita kejar ke sana begitu ya. Tetapi undang-undang kita tidak seperti itu. Itu satu hal. Yang hal kedua, di tempat-tempat yang Anda sebut tadi itu memang legal. Yang lokalisasi istilah Babe tadi itu legal. Artinya orang dari Indonesia yang main ke sana berdasarkan hukum di sana itu adalah legal dia. Kan legal begitu ya. Nah, ini jadi kecuali dia nanti TPPU ya di dalam negeri. Ya misalnya menggunakan uangnya hasil menang judi untuk keperluan lain, ya barangkali ya bisa seperti itu. Mungkin Bang Saur dan Prof Wahyu yang bisa menjelaskan. Ya, karena di sana itu ya legal begitu ya, ya legal. Nah ini yang teman-teman juga pahami, sama seperti kesulitan kita juga untuk mengambil tindakan terhadap bandar-bandar yang kita identifikasi memang adanya di luar negeri. Ya. Di negara-negara ASEAN juga ada begitu. Kita tidak bisa ke sana kalau kita tidak bekerja sama dengan katakanlah Interpol, ya katakanlah dengan pemerintahan negara lain. Ini kan sama seperti TPPO ya. Ini kan istilahnya apa namanya kejahatan lintas batas begitu ya. Ya lintas batas. Nah ini yang saya kira memang perlu kita pahami bersama. Kenapa Satgas juga di dalamnya tadi saya sampaikan ada Kemenlu, ada Polri yang nanti akan menjalin hubungan dengan Interpol ya supaya penanganannya bisa lebih ketat lagi begitu ya. Oke, silakan Prof Wahyu. Sebentar, Ya, Babe. saya kira
tadi Pak Kasen, hukum supply and demand ini harus menjadi salah satu argumentasi kuat untuk solusi ini. Karena begini, penegakan hukum yang kuat, tetapi dengan perilaku yang juga tidak dibina akan percuma saja. Karena ini penyakit masyarakat. Nah, Polri salah satu tugasnya adalah bagaimana membuat tadi yang saya jelaskan sebagai pelindung dan pengayom itu juga masyarakat juga harus maka pencegahan kita lakukan. Ini yang sedang kita lakukan dan saya kira Komponas Bang Saur, kalau memang ada anggota Polri yang sebagai backing, Komponas siap teriak. Ya, kami akan kawal itu, Pak. Ya. Oke ya. Ini sekarang menjawab soal bandar ya. Saya kembalikan ke siapa misalnya Tresna ya. Anda kan transfer kan? Iya, iya. Kemana transfernya? Bank apa? Bank asing atau Bank Indonesia? Indonesia. Bank apa sebut? Ada BCA. Nah, Oke. jelas Pak. Jadi kaki tangan bandar itu jangan usah buru-buru keluar negeri dulu. Ini kaki tangan bandar ada di sini. Dia transfer ke salah seorang rekening di BCA kok. Nah, siapa orang itu? PPATK dan polisi kejar kemana duit Anda itu ditransfer. Oke, soal aliran dana, silakan Bang Usman. Iya, jadi ada tugas dan fungsi masing-masing. Ya, Kominfo, kemudian OJK, PPATK, ini kan bekerja dengan terkait dengan, ya kalau Kominfo dengan kontennya, dengan situsnya. Kemudian PPATK ataupun OJK ini kan dengan rekeningnya. Yang bisa dilakukan oleh OJK adalah memblokir rekening. Tentu dilaporkan ya, tentu kita laporkan juga itu milik siapa begitu. Nah sementara banknya sendiri ini kan orang mau membuka rekening kan boleh kan begitu kan. Kan nggak bisa bilang saya mau buka rekening buat setelah itu kan baru bisa kita tindak. Kalau dia disalahgunakan kan begitu ya. Lalu kemudian kalau dia terus-terus baru kemudian bisa di blacklist kan begitu ya. Nah karena itu kita libatkan juga Bank Indonesia. Kita libatkan OJK sebagai regulator di bidang keuangan ini tadi begitu bahkan ya, tadi saya dengan usulan sederhana, kalau bandarnya di luar negeri, orang asing, repot, tangkap kaki tangan bandar. Iya, yang itu udah kan jelas-jelas dilakukan nomor oleh rekeningnya Polri. rekening lokal, Itu dilakukan gitu. oleh Polri juga ya. Oke, Cuma barangkali nanti akan lebih intensif. Oke, artinya begitu sudah ya. dilakukan ya? Oh iya, untuk sudah pemantauan dilakukan. soal kaki bandar Iya, itu ya? itu Itu juga poinnya. dideteksikan Oke, dari kita situ. tangkap poinnya. Dari kepemilikan Iya. rekening tadi itu kan ketahuan siapa yang memiliki itu. Oke, artinya perlu pemotongan. Bang Saur, mohon maaf sekali, waktunya terbatas. Terima kasih banyak untuk seluruh narasumber.